Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku janji ke Papa. Aku nggak akan permalukan keluarga ini. Pernikahan ini yang aku inginkan. Dan aku akan menikahi Luna. Langit, kamu benar-benar cucu nenek yang ngertiin nenek. Nenek sayang banget sama kamu, sayangku. Udah jelas kan kamu dengarnya? Dava, kakak kasih tahu ke kamu ya. Kamu tuh udah ngelakuin kesalahan besar tuh. Cassandra, udah. Aku udah gak mau dengar lagi apapun masukan kamu yang tidak penting untuk pernikahan anak saya, Langit dan Luna. Ayo, Langit. Yasmin, tunggu. Cassandra, Seharusnya dari dulu aku menyadari akan hal ini. Kalau Yasmin itu bisa jadi alat buat ngancurin rencana pernikahan Langit sama Luna. Kenapa aku baru sadar sekarang? kamu kenapa nangis? Enggak, Kak. Enggak kenapa-napa. Aku tahu. Kamu nangis bukan karena Langit jatuhin perhiasan di depan kamu. Ya kan? Aku naik dulu ya, Kak. Tunggu. Aku paham kok. Aku ngerti. Kalau kamu gak nyaman di dekat aku. Bukan begitu, Kak. Aku enggak. Aku tahu kok. Selama ini aku jahat kan sama kamu, Yasmin. Kamu udah aku anggap musuh selama ini. Padahal kamu gak salah apa-apa. Dan sekarang aku ngeliat kamu nangis. Nangisin anak kamu, Langit. Itu tersentuh banget. Seperti aku memikirkan Revan anakku sendiri. Aku bisa ngerti, Yasmin. Aku minta maaf ya, Yasmin. Kalau selama ini aku banyak salah sama kamu. Maksud Cassandra? Aku tahu kok, Yasmin. Kalau kamu sebenarnya gak setuju sama pernikahan Langit dengan Luna, iya kan? Yasmin, kamu gak apa-apa? Hampir aja aku jatuh, Kak. Makasih kakak udah nolong aku. Kamu gak usah bilang makasih. Aku pasti akan nolongin kamu, Yasmin. Ya karena ini yang sebenarnya aku. Ini aku. Dan aku mau ingetin ke kamu ya, Yasmin. Apapun, dimanapun, kalau kamu butuh bantuan aku masalah Langit, mau itu masalah besar atau masalah kecil, aku ada di belakang kamu. Ya, ingat ya, ada aku. Pasti akan bantu kamu, Yasmin. Makasih ya, Kak. Ini berarti banget buat aku. Aku yakin banget, setelah ini Yasmin akan terbuka sama aku. Dan gampang aku manipulasi.
Dan dia akan jadi alat buat ngancurin rencana pernikahan Luna dan Langit. Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Lu itu cuman korban, Renata. Karena lu berada di tempat dan waktu yang salah. Tolongin saya, tolongin saya itu gak salah, saya gak ngelakuin itu. Padahal aku udah janji sama ibu, kalau aku nggak akan ketemu sama keluarganya Langit ataupun Langit. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku harus ketemu sama Tante Yasmin. Dan Tante Yasmin bilang kalau Langit hilang ingatan. Kalau aku nggak ketemu sama Tante Yasmin, pasti aku nggak perlu segelisah ini. Langit lagi butuh pertolongan aku. Aku nggak mau jadi orang yang pergi saat dia sedang lagi jatuh. Tapi hati aku masih takut mengecewakan ibu. Aku harus bagaimana? Ayah. Kamu kenapa nggak balik? Ayah muter-muter nyari kamu sampai kaki ayah makin sakit begini. Untung ayah ketemu kamu di sini. Maafin Rena ya. Rena lagi mau menenangkan diri. Bukan salah kamu juga sih. Kamu kan handphone nggak punya. Jadi pasti nggak bisa ngabarin kan? Hey, kamu pasti lagi mikirin Langit ya? Ayah kok bisa nebak kayak gitu? Kamu tuh harusnya jujur sama ayah, Re. Tapi maafin ayah ya. Tadi ayah sempat nguping pembicaraan kamu sama Ibu Yasmin. Soal Langit yang amnesia. Dan Ibu Yasmin minta tolong kamu supaya kamu mau balik lagi sama Langit kan? Iya ya. Kalau menurut ayah, permintaan Ibu Yasmin itu nggak berlebihan. Dia cuma minta tolong sama kamu supaya Langit kembali ingatannya kan. Itu aja kan. Tapi ya, Rena kan udah janji sama ibu. Kalau Rena nggak bakal ngecewain ibu lagi. Terus kamu mau mengecewakan orang yang udah bantu kamu begitu. Orang yang sudah hilang ingatannya karena nolongin kamu gitu. Re, dengerin ayah. Orang itu harus bisa balas budi. Sekarang apa sih susahnya? Kamu cuma bantu ibunya Langit supaya Langit kembali lagi ingatannya. Setelah nanti Langit kembali ingatannya, udah selesai. Itu aja. Kalau misalnya nanti Langit mau kembali lagi sama Luna kek atau enggak kek, itu kan bukan soal, itu bukan urusan kita. Iya kan? Jadi menurut ayah, nggak salah kalau Rena mau mengembalikan ingatan Langit. Nggak salah, Renata. Justru yang salah itu, kamu membiarkan Langit menikah tanpa dia tahu kalau ingatannya sedang hilang. Justru dengan begitu, kamu menjerumuskan Langit menikah dengan wanita yang salah, yang akan hidup selamanya dalam hidupnya dia. Hei, kamu sadar nggak? Udah berapa kali Tuhan mengingatkan kamu? Tapi sampai detik ini kamu masih membiarkannya juga. Padahal kamu tahu itu dosa kan? Kalau kamu nggak membantu orang yang butuh bantuan kamu. Iya, ayah bener. Nggak seharusnya Rena mengabaikan permintaan Tante Yasmin. Aku tahu banget kamu bakalan setuju. Kamu terlalu baik dengannya. Disuruh sedikit rasa bersalahnya, langsung pengen nolong.
Ya, tapi gimana dengan ibu? Rena nggak mau ngebohongin ibu ya. Ya, kamu nggak perlu ngomong sama ibu. Iya. Ya kalau nggak ngomong itu berarti sama aja dengan bohong ya. Renata, itu beda. Itu bukan kebohongan. Kamu menyembunyikan kebenaran demi kebaikan yang lebih besar. Itu bukan kebohongan, bukan. Gini aja. Nanti di rumah kamu tanya sama ibu kamu. Tanya yang apa yang ayah barusan bilang. Menyembunyikan kebenaran untuk kebaikan yang lebih besar. Dan ayah yakin pasti ibu menjawab kamu, iya, ibu setuju. Tapi kamu jangan terus terang. Coba aja. Dari situ kamu akan tahu jawabannya. Revan, lama banget sih kamu. Dari mana? Handphone mami mana? Ya namanya juga ke tempat servis pilihan nih, tempat yang terpercaya. Jadi customernya banyak. Aku aja tadi ngantrinya, wah lama banget nih. Sampai bosen aku di sana. Udah. Cerita soal teknisinya nanti aja. Handphone mami mana? Mami mau denger percakapan si nenek tua itu sama perempuan misterius itu. Apa rahasia kotor mereka sebelum pernikahannya Langit dan Luna diadakan? Ternyata Sandra merekamnya. Duh, dia ternyata bukan gertak aja. Si nenek tua itu harus hancur bagaikan debu. Hilang, gone. Aku setuju, Mi. Nenek Sukma itu emang perlu dikasih pelajaran, Mi. Makanya kan, sekarang handphone mami mana? Ya masih di tempat servis lah, Mi. Katanya jadinya lusa, soalnya ngantri banget, Mi. Kenapa nggak ngomong dari tadi sih? Hah? Udah capek-capek mami tau nggak? Ngomong dong masih di tempat servis gitu. Kamu tuh emang nggak ngerti lagi mami sama kamu. Mi, Masih ada kesempatan buat ngamatin rahasiaku biar dia kebongkar. Aku harus cari cara buat dapetin HP Sandra sebelum selesai di servis. Oh, ini beneran rumahnya nih. Oh, nggak salah rumah ya? Tapi titik Sherlocknya bener sih. Aduh. Luna, lo nggak boleh takut. Demi hubungan lo sama Langit. Lo harus berani. Luna, masuk kamu. Aku sudah menunggumu. Luna. Kok dia tahu nama aku? Apa Geha yang kasih tahu duluan kalau aku mau datang? Nggak mungkin. Kan kata Geha dia juga nggak pakai HP. Rena, kamu kenapa nak? Dari tadi ibu perhatiin kamu menghela nafas terus. Papa aku harus nanya soal yang ayah bilang. Tapi mana mungkin ibu bisa ngedukung yang ingin aku lakuin.
Duduk di tikar. Kenapa masih berdiri? Aku bilang duduk. Ini Nyi, sebenarnya kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal Langit Wiratama. Penerus bisnis Wiratama. sebenarnya kami memang berencana akan menikah. Dan sebenarnya saya juga happy. Cuman nggak tahu kenapa saya ngerasa banyak sekali kejadian yang janggal. Tapi saya nggak tahu itu apa. Tolong bantu saya, Nyi. Bu, Ibu pernah mencintai seseorang nggak? Brenda, kenapa kamu nanya seperti itu? Ibu menikah sama ayah kamu itu atas dasar cinta. Tapi yang paling ibu cinta di seluruh dunia itu cuma kamu, Nak. Bu, kalau ibu mencintai seseorang, terus ibu ada di posisi menyembunyikan kebenaran dari orang yang ibu cintain, apa itu boleh dibenarkan? Menyembunyikan kebenaran demi kebaikan. Maksudnya gimana? Bu, tolong jawab pertanyaan Rena. Apa diperbolehkan menyembunyikan kebohongan tapi demi kebaikan yang lebih besar? Nak, sebelum ibu jawab pertanyaan kamu, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu? Gimana, Nyi? Penundaan. Ketakutan. Itu pertanda buruk. Nyi, ini artinya saya dan Langit akan menikah atau enggak? Mana?